Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada kesempatan ini dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sekaligus praktek diklat sertifikasi atau persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diadakan ACAC KPK. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Rudi Setiadi, dosen pendidikan anti korupsi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Amar Subang, yang pada kesempatan kali ini sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekaligus praktek diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tujuan saya berada di sini secara tidak langsung ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara. Saya di sini melaksanakan kegiatan pengabdian sebagai bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi. Setelah kegiatan penyuluhan ini, diharapkan saudara-saudara dapat memahami kondisi permasalahan yang terjadi. Setelah memahami, kita juga dituntut untuk dapat berperan serta memberantas korupsi di negeri tercinta ini. Saya menyadari, sebaik apapun kegiatan yang saya persiapkan, pasti terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya menyampaikan maaf bila mana dalam kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan dalam hati. Kritik dan saran yang membangun dari saudara akan saya anggap sebagai masukan agar dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kemudian setelah saya selesai menyampaikan materi, silahkan saudara-saudara bertanya apa saja terkait materi yang saya berikan dan akan saya jawab setelah saudara selesai menyaksikan video saya. Dan setelah selesai sesi tanya jawab, saya akan mengadakan evaluasi dan saya minta perwakilan dari yang hadir untuk menyampaikan apa yang sudah didapat dari kegiatan ini. Setelah evaluasi selesai, penyuluhan yang saya berikan akan saya tutup. Oke, baiklah saudara-saudara, kita mulai saja. Kali ini penyuluhan yang saya bawakan akan mengambil tema indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Nah, apa itu korupsi? Secara harfiah, korupsi itu berarti busuk. Corruptio artinya busuk. Dan para pakar penggiat anti korupsi di dunia, salah satunya adalah Robert Kierkegaard, mengatakan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Sementara lembaga-lembaga di dunia yang concern terhadap korupsi, salah satunya adalah United Nations Convention, mengatakan corruption is an institution that has a wide range of corrosive effect on society. It undermines democracy and the rule of law, lead to violation of human rights, distorts market, erode the quality of life, and allow organized crime, terrorism, and other threat to human security to flourish. Nah, kurang lebih arti dari apa yang disebutkan oleh lembaga tersebut adalah bahwa korupsi itu sesuatu yang berbahaya. Kemudian juga memiliki efek korosif terhadap masyarakat. Lantas merusak demokrasi, merusak supremasi hukum, menyerang hak asasi manusia, mengikis kualitas hidup dan kejahatan ringan terorisme dan ancaman lainnya untuk menyangkut keamanan.
Lantas faktor-faktor apa saja yang mendorong keberhasilan pemberantasan korupsi? Yang pertama adalah adanya dukungan politik. Tanpa dukungan politik, korupsi mustahil bisa diberantas. Ya tentunya dengan terutama di partai-partai ya, karena politik terbesar di Indonesia itu adanya di partai politik. Lantas yang kedua adalah lembaga anti korupsi berada dalam strategi atau anti korupsi yang komprehensif dan mendapat support yang efektif dan komplementer dari lembaga publik. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu fokus pada pengurangan kesempatan korupsi. Sebagai contoh, mengelola program privatisasi secara hati-hati. Sementara yang keempat adalah sumber keuangan yang baik dan staf yang terlatih. Bagaimana mungkin pemberantasan korupsi akan berjalan apabila keuangan yang ada di negara kita itu kurang baik dan kualitas SDM yang dimiliki juga kurang terlatih. Dan yang kelima adalah memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi ini ditunjang oleh perencanaan bisnis, pengelolaan anggaran, dan pengukuran kinerja yang baik. Kemudian yang keenam adalah punya kerangka hukum yang kuat termasuk rule of law-nya dan dibekali oleh kekuatan hukum yang kuat yang dapat menunjang kegiatan penindakan dan pencegahan. Sementara yang ketujuh adalah bekerja secara independen dan terbebas dari pengaruh segala kepentingan. 8. Semua staf dan pimpinan memiliki standar integritas yang tinggi. Dan yang 9 adalah melibatkan masyarakat, memperhatikan persepsi masyarakat yang berkembang. Nah, demikian indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bila ada yang bertanya, silahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam pengucapan maupun dalam slide yang saya sarahkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.